Nah, sekarang geowit sebagai referensi tinggi ya. Jadi, ini kurang lebih, sudah kita bahas ya, jadi saya nggak akan lama di sini, tapi intinya geowit itu yang kita lihat adalah apa, gaya berat gitu ya, dan intinya dia itu adalah bidang ekuipotensial, oke? Nah, ini kenapa kita akan melakukan sesuatu yang judulnya adalah sifat datar. Sifat datar atau yaitu dia bahasa Inggrisnya leveling. Kenapa namanya sifat datar? Karena yang kalian, apa ya, media yang kalian gunakan itu adalah apa? Adalah air gitu nanti. Jadi ya, itulah kenapa disebut namanya water pass gitu ya. Kita cuma ngelihat aja pokoknya selama airnya itu datar gitu ya. Nah, itu artinya sudah eksistensial, sudah lurus karena kalian nggak mau kan kalian bikin bangunan tapi misalnya dia itu bangunannya miring gitu. Kalian mau pokoknya bangunannya, mmm, sesuai lah gitu ya, di mana drainasenya juga sesuai dengan apa yang kalian rencanakan. Kalian harus tahu ujung-ujungnya air mengalir kemana. Saat Anda tahu air mengalir kemana, Anda tahu, karena gini, kalau misalnya air ngumpul, tentu itu merusak konstruksi Anda gitu kan, dan itu Anda nggak mau, kira-kira kayak gitu. Nah, ini, saya rasa juga mirip-mirip ya. Jadi, ada beda tinggi gitu ya. Intinya kalau misalnya kita ngomong beda tinggi, referensinya harus sama gitu. Nah, kadang-kadang gini, kadang-kadang ada peta gitu ya, misalnya Anda baca peta, Bandung gitu ya, ada satu titik, titiknya itu misalnya, gedung sate lah gitu ya, itu kan sudah landmark banget. Kata peta A, gedung sate itu tingginya 850, kata peta B, gedung sate itu tingginya 800. Nah, Anda nggak bisa serta-merta bilang peta mana yang benar gitu ya, misalnya, peta A nih yang benar, peta B nih jelek nih petanya." Kalian lihat dulu referensinya, siapa tahu referensi mereka berbeda gitu, nolnya mereka tuh beda. Nah, itu yang penting juga saat Anda membuat, peta-peta konstruksi, karena kadang-kadang kalau misalnya Anda bikin gampangnya, mmm jalan tol gitu ya, Bandung Jakarta. Itu kan berarti mungkin petanya tuh berlembar-lembar gitu ya. Nah, kadang-kadang lembar yang mana gitu ya, lembaran ke misalnya lembaran ke-10 gitu ya, referensi tingginya itu beda dengan lembaran pertama. Nah, itu Anda harus hati-hati di situ misalnya, tapi kalau misalnya referensi sama ya sudah bagus gitu ya. Lalu, lagi-lagi soal air mengalir gitu ya, air mengalir itu kenapa? Karena ada beda potensial gitu. Nah, kita itu harus, melihat bahwa gini, beda tinggi antara 2 titik yang berbasiskan kepada beda potensial dapat memberikan informasi arah air mengalir. Jadi itulah kenapa kita harus belajar beda tinggi yang tadi yang bukan geodetik gitu ya, tapi yang lebih ke arah potensial gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin rekayasa atau engineering, itu kita harus tahu banget gitu ya, air itu mengalirnya kemana gitu. Tapi kalau misalnya geodetik gitu ya, geodetik itu misalnya, mmm, apa namanya, kita ngomongin deformasi, yang hal-hal yang kita tidak perlu ada air mengalir di situlah gitu ya. Kita nggak perlu tahu hal-hal itu, ya itu bisa aja geodetik. Geodetik itu tadi yang ellipsoid gitu ya. Nah, itulah kenapa kita harus tahu tuh hal-hal kecil kayak tadi potensial segala macam. Lagi-lagi sekarang kita ke beda tinggi ya. Masuk langsung ke lapangan. Kalau misalnya, kita lihat langsung banyak gitu ya. Nah, kondisi ini adalah kondisi antara titik A dan B itu dekat gitu ya. Jadi, yang namanya kelengkungan bumi ini kadang-kadang kita bisa anggap tidak ada gitu. Nah, HA di sini ya, dia tinggi altometrik, yaitu tinggi si A berdasarkan geoid, dan B itu juga tinggi ortometrik. Nah, beda tingginya simpel, ya sudah gitu kan, titik, si beda tinggi antara A sama B gitu. Nah, A kurang B, udah gitu aja simpel gitu kan. Bidang-bidang nivoo ini dianggap saling sejajar. Jadi sebenarnya kita bisa bilang ditranslasikan dia kayak gini aja, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia agak jauh? Nah, ini yang terjadi gitu ya. Kenyataannya bidang-bidang nivoo itu tidak saling sejajar. Bidang nivoo itu apa mungkin ya? Bidang nivoo adalah gini, kalian kalau misalnya air aja ya, saya punya aqua gede nih. Nah, kelihatan nggak ya? Ya, oke. Nih, ada air di sini ya. Saat air ini lurus gitu ya, nah
Bidang normalnya itu kan berarti seperti ini, ya. Nah, sebenarnya air lurus ini tidak berarti kayak, oh ini datar, dan di sebelah sana kalau misalnya Anda pegang si botol aqua ini di sebelah yang agak jauh gitu ya. Walaupun kelihatannya di sini datar, di sana datar, tapi kalau Anda tarik garis airnya, sebenarnya itu agak melengkung. Kenapa? Karena si air ini ngikutin gravitasi gitu kan. Dia tuh ngikutin gitu loh, bahwa oh normalnya ini kan begini, jadi airnya begini, normalnya begini. Sementara di sana normalnya seperti apa. Jadi Anda bayangkan Anda tuh megang air ini tuh di sekujur bumi gitu ya. Jadi kan nanti airnya akan sebenarnya miring gitu ya kebayangnya. Nah, itulah yang terjadi di sini gitu. Jadi antara A dan B ini kita proyeksikan aja gitu ya. Jadi A dan B itu kalau misalnya kita anggap dia itu bukan apa ya, dia itu bumi itu tidak melengkung, dia itu akan seperti ini. Nah, ini A gitu ya. Nah, terus ini B. Padahal tidak serta-merta seperti itu karena bumi kan melengkung. Maka kita harus meng-cancel asumsi kita tadi. Kita bikin seperti ini. Jadi A itu proyeksinya ke sana, dan B, titik B ini kita anggap itu B proyeksi, dan ada proyeksi yang ke atas yang nyambung sama A. Jadi A sama B itu kelengkungan yang ini, jadi bidang potensial yang ini. Lalu ada A dan B aksen yang bidang potensialnya seperti ini. Gitu. Nah, jadi dari gambar, ya ini tadi gitu ya. Delta AB itu sama dengan delta WAB gitu ya, W itu potensi, sama dengan delta WAA, jadi sama gitu ya. W di sini juga sama, dan W antara A dan B itu pun sama. Tapi syaratnya antara ini dan ini itu adalah 0. Dia dalam satu bidang ekipotensial yang sama. Jadi yaitu satu garis air, satu garis muka air paling gampang tuh. Nah, selanjutnya kalau jarak vertikal, nah itu tadi masalahnya jarak vertikal, tentunya jarak vertikal di sini tidak sama dengan jarak vertikal itu. Gitu. Tapi beda potensialnya sama. Oke, mudah-mudahan tidak membingungkan. Nah, lagi-lagi sekarang di sini ya. Nah, ini sebenarnya gampang aja sih. Ini seperti tadi aja gitu ya. Jadi ini Anda bisa lihat sendiri, operasinya sebenarnya cukup simpel gitu ya. Sebenarnya yang tadi itu gitu ya. HAB itu adalah sebenarnya H kecilnya AB gitu ya. H kecil itu yang ini nih, H kecil ya. Tuh, oke, jadi ada ini gitu ya, dan ada si ini. Ada si N ya. N itu si undulasi geoid tadi. Jadi perbedaan antara model geoid dan model elipsoid. Oke. Jadi tinggi ortometriknya ya sesimpel sebenarnya kalau misalnya disimplifikasi jadinya delta HAB yaitu ya udah aja gitu ya. Ada H yang A, ortometriknya A, dan ortometriknya B gitu. Itu tentunya gampang kalau misalnya kita udah tahu ondulasinya. Oke. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat aja gitu ya. Saya yakin cukup masuk akal kok, ini gampang banget. Jadi intinya ini N itu kita nilainya sudah tahu karena kita punya modelnya ya. Nah, yang di lapangannya itu adalah yang H kecil ini yang kita perlu ukur ya. Nah, sekarang undulasi geoid ini hanya sebuah model ya. Jadi undulasi geoid di Indonesia itu kira-kira seperti ini gitu. Dan satuannya itu sebenarnya antara minus 60 sampai dengan 80 meter. Kayak gitu. Yang di Jawa sendiri kira-kira seperti ini. Contohnya ya. EGM 96 itu apa? EGM 96 ini adalah model geoid sebenarnya ya. Jadi salah satu model geoid yang ada di dunia itu EGM 96.